Bismillahirrahmanirrahim. Halo, hamba Allah yang semoga dirahmati Allah, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Aku sayang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Selamat sore pemirsa, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama kami dalam acara Al-Ilmu wal Iman atau Ilmu dan Iman. Perjumpaan kita kali ini bertepatan pada hari keempat bulan Syawal, itu masih suasana Lebaran. Dan untuk itu insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema yang berkenaan dengan silaturahmi dalam Idul Fitri. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di studio Al-Ustaz Al-Hajj Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Seperti biasa kita akan buka line interaktif dalam durasi 1 jam ke depan. Tentunya kita nanti akan bukanya pada 30 menit kedua insyaallah. Dan baiklah pemirsa, untuk lebih detailnya kita akan langsung tanyakan kepada Ustaz kita tentang tema yang akan kita angkat pada sore hari yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan atau Ustaz memaparkan lebih dalam lagi, mungkin bisa dikasih penjelasan Ustaz ya. Sebagai muqaddimah, pengertian dari silaturahmi, kemudian Idul Fitri itu apa, kemudian mungkin ada koreksi tentang ucapan, ada yang mengatakan minal aizin wal faizin, ada yang mengatakan minal aidin wal faizin. Silakan Ustaz. Ya. Mungkin yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pemirsa TVRI Riau yang dimuliakan Allah, melanjutkan pertanyaan tadi tentang, mungkin kita bahas Idul Fitri dulu. Idul Fitri Ya. baik ya. Dua kata, Id dan Fitri. Makna Id ada dua secara umum. Pertama, disebut dia dengan Id karena dia sesuatu yang terus berputar dan berbalik, datang kembali. Tahun lalu ada dia, sekarang dia ada, dan tahun depan pun dia akan ada lagi. Karena dia terus berulang datang kembali, disebut dengan Id. Itu makna pertama. Makna kedua disebut dengan Id, artinya kembali kepada Fitri, kembali pada Fitri. Itu makna Id. Kemudian makna Fitri juga dua. Satu, Fitri artinya kembali berbuka. Kalau sebulan yang lalu kita menahan makan siang, kemudian kembali Id Fitri, kembali makan siang, kembali berbuka, kembali tidak lagi menahan makan dan minum. Kemudian makna Fitri yang kedua itu adalah fitrah. Ini makna yang lebih umum, yang lebih mencakup segalanya. Dalam Al-Quran disebutkan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang dijadikannya manusia berada dalam fitrah itu. Apa makna fitrah itu? Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli usul fikih, dia mengatakan makna fitrah di situ, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dinuhu alladzi yulzimuhum alaihi. Agama Allah yang dia wajibkan kepada seluruh manusia berada di dalam agama itu. Maka setelah ayat fitratullah itu di ujungnya dzalikad dinul qayyimu, itulah agama Allah yang lurus. Jadi imbuhan kata id kepada fitri berarti kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. Fitrah itu agama Allah, Islam. Jadi kalau dikatakan Idul Fitri kembali kepada Islam, maka ucapannya pun
minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah tadi, kembali kepada Islam, wal faizin, dan orang-orang yang mendapat kemenangan, karena sudah menang berjuang melawan hawa nafsu. Kalau bunyinya tepat, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke dalam fitrah Islam dan kembali mendapat kemenangan. Tapi kalau ungkapannya salah, sebagaimana kita tahu dalam bahasa Arab, kalau salah bunyi huruf, salah makna. Misalkan qul huwallahu ahad, kita sebut dengan qul, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau qul huwallah, makanlah Allah esa, salah bunyi, salah makna. Kita berdoa, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami Allah dalam agamamu. Tapi kalau kita sebut tsabbit qalbi ala dinik, tambatkanlah anjingku, maka maknanya berubah. Jadi makanya dalam sebuah hadis disebut rubbatalil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang membaca Quran dilaknat oleh Quran itu sendiri, karena tak betul bacaan. Tapi ada salah, jangan salah faham tentang hadis nih. Jangan pula, oh kok gitu kita tak usah baca Quran pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Bukan begitu. Artinya kita perbaiki bacaan, kita baca dia dengan benar. Begitu juga dengan ucapan tadi. Tetap kita ucapan dengan ucapan bahasa Arab, tapi dengan bunyi panjang pendek yang benar. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita masuk dalam orang-orang yang kembali ke dalam Islam dan mendapatkan kemenangan. Kemudian disebut kembali. Kalau kembali ke Pekanbaru berarti pergi. Kembali ke dalam Islam berarti pernah pergi dari Islam. Padahal kita tetap di dalam Islam ini dari dulu. Jadi makna kembali di sini, agama Allah ini lurus, Pak. Jadi sebagaimana yang difirmankan Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman, kata Allah. Jalan Allah ini lurus. Tapi kadang manusia yang menjalaninya kadang ke kiri, kadang ke kanan. Biasalah manusia. Masumyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia tak disebut dengan manusia karena lupanya tadi. Lupa dia jalan Allah. Makanya kita selalu diwasiatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tawasau menurut tata bahasa Arab adalah dua orang. Mengapa disebut saling. Tawasau? Karena tak bisa. Mungkin satu saat ini saya ingat, Bapak lupa. Besok Bapak ingat, saya lupa. Makanya disebut dengan tawasau. Makanya kembali kepada fitrah Islam. Mungkin kita Islam, dalam KTP kita Islam, keluarga kita Islam, tapi hanya nama saja. Dalam tingkah laku sehari-hari kita banyak keluar dari Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Muslim itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Nah itu Muslim. Mungkin kita sebut diri kita Muslim, tapi lidah kita kadang tajam menyakiti hati orang. Kemudian ucapan kita kadang tak tentu arah. Tangan kita mungkin tak langsung memukul orang, tapi tanda tangan kita mungkin menghancurkan rumah orang, merobohkan jalan orang. Nah, dalam ketika Id ini kita kembali kepada Islam, kembali ke jalan Allah yang digariskannya menurut Quran dan Sunnah. Mungkin itulah sedikit penjelasan tentang. Berarti ucapan yang benar minal aidin wal faizin. Nah ini yang harus diperhatikan oleh para pemirsa di rumah, Ustaz ya. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah atau keislaman itu sendiri, dan termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemenangan maksudnya dari hawa nafsu yang telah kita perangi atau bagaimana, Ustaz? Di sini disebutkan minal aidin wal faizin. Faiz itu menang. Kalau menang tentu ada yang dikalahkan. Siapa sebenarnya yang kita kalahkan? Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, kata Allah, orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami. Ternyata mencari jalan hidayah Allah itu bukan kita duduk berpangku tangan datang hidayah, itu bukan. Tapi walladzina jahadu, ada di situ nilai perjuangan. Kalau disebut jihad, maka dia mengerahkan segenap kemampuan totalitas, dari mulai hati, perasaan, pikiran dan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diridai Allah. Jadi kita berusaha berjihad untuk mendapatkan itu. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah, kami pasti akan menunjukkan jalan kami. Tapi sebelum ayat kami tunjukkan jalan kami itu ada usaha dari si orang yang mencari tadi, bahwa hidayah dicari, ada sesuatu yang diperjuangkan.
Dan itu bukan sesuatu yang ringan. Makanya kita dianggap menang, kita mendapat kemenangan karena selama 29 hari, selama sebulan penuh ini kita berjuang melawan yang besar, yaitu hawa nafsu. Makanya salah satu penafsiran Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari tentang wasuffidatis syayatin, wasulsilatis syayatin, setan-setan diikat. Ada dia buat salah satu penafsirannya, kekuatan di depan kita ada air putih siang hari, kita tak minum air itu. Kekuatan kita menahan diri kita sehingga kita tidak minum air yang ada di depan kita, itu membuat seakan-akan setan terbelenggu. Jadi dia sebenarnya tak terbelenggu, tapi kekuatan kita yang membelenggu dia. Itu salah satu penafsirannya. Dan kekuatan itu kan membutuhkan jihad. Nah, itulah salah satu jihad perjuangan kita, dan itu makanya kita dalam doa tadi, dalam ucapan tadi, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Ustaz. Idul Fitri tentunya masih dalam bulan Syawal. Mungkin bulan Syawal atau kata Syawal ini ada maknanya, Ustaz? Atau gimana? Syawal ya. Untuk mengetahui makna satu kata, kita mesti lihat penggunaannya di orang yang menggunakan kata tersebut. Kalau kata itu dari bahasa Jepang, kita lihat orang Jepang menggunakannya. Karena kata Syawal ini dari bahasa Arab, kita lihat bagaimana orang Arab menggunakan kata Syawal. Kalau kita lihat di kamus-kamus klasik Arab, jadi ada timbangan zaman dulu, bukan seperti sekarang. Timbangan ada tiang di tengah, kemudian di kiri kanan tuh ada neracanya. Kan ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas ini disebut dengan Syawal. Dari bawah, di atas, yang di atas disebut dengan Syawal. Kemudian ekor binatang itu biasanya turun ke bawah. Ekor kambing, ekor lembu ke bawah. Tapi ekor kalajengking tidak, dia naik ke atas. Ekor kalajengking ini mereka sebut dengan Syawal karena dia naik ke atas. Kemudian kalau ada onta, dia satu hari ini mengeluarkan susu, produksi susu misalnya 1 kaleng. Besok 1,5 kaleng. Lusa 2 kaleng. Meningkat terus. Itu mereka sebut dengan Syawal. Jadi dari 3 penggunaan tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Dari mulai ekor yang naik, dari mulai timbangan yang naik, dari mulai susu yang bertambah, bahwa makna Syawal itu peningkatan, meningkat. Jadi kalau ada orang memahami di antara 12 bulan itu amal yang paling meningkat di Ramadan, betul, banyak fadail, keutamaan-keutamaan dalam Ramadan. Tapi setelah Ramadan dia mesti meningkat. Karena makna Syawal peningkatan. Kalau tak meningkat di Syawal, berarti tak sesuai dengan spirit Syawal. Nama saja. Kita misalnya pakai nama tapi tak sesuai dengan orangnya, ini namanya berutang nama. Berutang nama kita dengan Syawal. Kalau tak ada peningkatan. Baik, artinya peningkatan. Tentunya ada yang mesti tingkatkan, Ustaz. Kalau dia peningkatan, mesti ada yang ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan ini? Secara umum, ajaran Islam ini kalau mau kita simpulkan dia 2. Al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Perintah untuk berbuat baik, larangan untuk berbuat tak baik. 2 saja dia. Apapun kajiannya 2, tak keluar dari 2 perkara tadi. Jadi, yang mau ditingkatkan 2, berbuat baik. Kita bisa tahan 14 jam tidak meminum air yang jelas-jelas dihalalkan Allah di Ramadan. Berarti di luar Ramadan kita meningkat dari itu. Bukan lamanya kita tahan. Kalau di Ramadan kita mampu menahan tidak minum air yang halal, maka di luar Ramadan kita tingkatkan menahan diri meminum air yang haram. Kalau di Ramadan kita mampu menahan dari makanan yang halal, di luar Ramadan kita mampu menahan diri dari memakan makanan yang haram. Kalau selama Ramadan ada sekelompok ibu-ibu, bapak-bapak bercerita, mungkin agak menyentuh sedikit kepada ghibah, kepada gosip. Mungkin dia akan mengatakan, oh jangan gosip, Pak, rusak puasa kita karena ini Ramadan. Bagaimana spirit itu juga dibawa di luar Ramadan, mampu menahan diri untuk tidak menyentuh hal-hal yang berbau ghibah tadi. Kemudian kita takut membatalkan puasa kita karena hal-hal kecil yang mungkin orang lain tak tahu, hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Itu dalam Ramadan. Bagaimana itu juga kita pelihara di dalam Ramadan. Itu yang berkaitan dengan yang ma'ruf. Sekarang yang mungkar.
kita punya kekuasaan, punya kemampuan di dalam Ramadan untuk menahan dari hal segala yang dilarang Allah. Bagaimana kekuatan itu juga kita pelihara dan kita bawa keluar Ramadan. Kalau itu ada, kalau itu wujud dan bisa kita bawa, maka itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Man shoma, lewat nabinya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharap ridha Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya yang lalu. Kira-kira begitu penjelasan. Ya, baik. Masih dalam bulan Syawal. Iya. Tentunya ada juga yang sebagian umat muslim setelah melakukan puasa Ramadan selama 30 hari penuh atau 29. Iya. Kemudian Idul Fitri, setelah Idul Fitri melakukan ibadah puasa Syawal, 6 Syawal. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ada syariatnya? Kemudian fadhailnya apa? Iya. Apa sebenarnya kedudukan puasa 6 nih? Ada masyarakat kita dulu menyebutnya puasa 6, bahkan di sebagian daerah dirayakan lagi hari raya kedua, hari ke-7 ke-8. Hari ke-8. Apa sebenarnya maknanya? Ini dasarnya dari hadis Nabi. Sabda Rasulullah disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, kata Nabi, summa, kemudian atba'ahu sittan min Syawal, dia iringi 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri, maka dia sama seperti puasa setahun. Jadi fadilahnya, keutamaannya, kalau kita puasa Ramadan 30 atau 29 hari, kita iringi dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan kita mendapatkan pahala setahun penuh. Hitung-hitungannya, matematiknya, sebagaimana dalam Al-Quran disebut, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, maka dia mendapat 10 kali lipat. Ramadan 1 bulan kali 10 bulan. Tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan 60 hari, kita iringi dengan 6 hari. 6 hari kali 10 60. Jadi genap 360 hari. Itu hitungannya bahwa kita seakan-akan melaksanakan puasa setahun penuh. Tapi sebenarnya ada nilai filosofi yang mendalam di dalam sunnah melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal ini, bahwa yang tersirat di balik sabda Rasulullah itu, bagaimana puasa kita yang 36 hari itu mampu mewarnai 360 hari ke depan. Puasa kita yang 1 bulan ditambah 6 hari itu mampu mewarnai 11 bulan ke depan. Jadi kalau ada pemahaman orang, di puasa ini, Ramadan ini kita tumpuk amal sebanyak-banyaknya, setelah kertas tadi bersih, kita coret-moret lagi, kita kotori lagi. Nah, ini pemahaman yang tak betul. Jadi pemahaman yang betul, balik tadi ke makna Syawal, ada peningkatan. Kemudian makna selanjutnya, bagaimana hari-hari kita yang lalu itu mewarnai hari-hari kita di luar Ramadan. Andai saja 1 hari kita di Ramadan itu mampu mewarnai 9 hari di luar Ramadan, itu bisa dilihat manfaatnya, bisa dirasakan. Bukan saja oleh kaum muslimin di Pekanbaru ini, di Riau saya kira seluruh kaum muslimin akan merasakan. Tapi kalau kita batasi iman yang kuat tadi hanya pada Ramadan, tak dibawa ke Syawal, itu masuk kita ke dalam golongan yang disebut Nabi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tak mendapat apa-apa, hanya lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'am. Berapa banyak orang yang qiyamul lail tak dapat apa-apa, hanya lelah, letih saja. Karena tak memberikan pengaruh ke dalam diri. Ibadah ni secara umum ada 2 fungsinya, Pak. Yang pertama, dia sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ibadah yang tidak ada tuntunannya, dia disebut dengan bid'ah, membuat-buat ibadah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat-buat ibadah tak ada tuntunannya dalam Islam, maka ibadah itu ditolak, karena Rasulullah datang membawa tuntunan. Artinya ibadah sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan. Tapi ada satu lagi fungsi ibadah yang terlupakan, bahwa ibadah sebagai pembentukan diri. Ibadah membentuk diri. Sanggup tidak puasa yang 30 hari itu membentuk diri kita untuk 11 bulan ke depan? Nah, saya kira itu yang bisa diambil dari makna. Tadi saya mengatakan ada masalah bid'ah.
sedikit, tidak terlalu memanjang lebarkan masalah bid'ah. Iya. Sebagian masyarakat setelah puasa 6 mengadakan lebaran lagi. Itu Iya. gimana Ustaz? Apa ada tuntunan atau itu cuma ada muhakamah kata orang atau gimana Iya. Ustaz? Oh, saya kira lain di tempat, lain tradisi. Iya. Mungkin hari rayanya mereka sekedar berkumpul, menyediakan makan makanan, menjalin silaturahim. Selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang terlarang secara nas, tidak ada unsur-unsur mungkar, tidak ada misalnya di dalam itu ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kepada perbuatan fahsya, keji dan mungkar, maka itu sah-sah saja dilakukan. Karena bahkan dia masuk ke dalam man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dia menjadi sunnah tradisi yang baik untuk dilaksanakan. Mungkin hari pertama kedua berhalangan untuk bertemu, sibuk. Tapi setelah dibuat kumpul bersama ramai begitu, mempertemukan orang-orang yang sebelumnya tidak bisa bertemu. Tapi bukan membuat-buat dalam agama. Mungkin itu. Masih dalam Syawal, tentunya ada semangat silaturahmi Iya. dalam Lebaran Idul Fitri ini. Iya. Mungkin sebelum dikupas lebih mendalam lagi Ustaz, mungkin bisa diterangkan makna silaturahmi itu apa sebenarnya? Iya. Silaturahim diambil dari dua kata bahasa Arab. Silatu artinya menghubungkan, mengaitkan. Rahim tabung atau yang ada di dalam perut perempuan, tempat rahim. Jadi secara bahasa membingungkan makna silaturahim. Silaturahim, menyambungkan rahim. Mana bisa rahim perempuan disambung dengan perempuan yang lain? Jadi makna silaturahim ini seakan-akan dulu kita berada di satu rahim. Dulu saya, bapak, saudara-saudara sekalian berada dalam satu rahim. Kemudian setelah 120 hari di dalam kandungan, Allah tiupkan ruh ini ke dalam rahim-rahim. Saya masuk ke rahim ibu saya, bapak masuk ke rahim ibu bapak, begitu dengan umat manusia. Setelah kita lahir ke dunia yang fana ini, kita ingin menyatukan kembali hubungan yang baik tadi. Apa yang menyatukan? Apakah yang menyatukan itu warna kulit? Tidak. Apakah yang menyatukan itu suku? Bukan. Yang menyatukan itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Kalau kita perhatikan kata ikhwah, semua kata ikhwah dalam Al-Quran itu maknanya saudara kandung. Waja'a ikhwatu Yusuf, kata Allah. Datanglah saudara-saudara Yusuf. Bukan saudara tiri, bukan saudara angkat, saudara kandung. Kemudian dalam ayat waris misalnya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau dia punya saudara, ibu dapat 1/6. Itu bukan saudara tiri, bukan saudara kandung, bukan saudara angkat, tapi saudara kandung. Tapi ada satu ayat menggunakan kata ikhwah bukan untuk saudara kandung. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu bersaudara. Mengapa digunakan kata ikhwah? Padahal ada bentuk jamak lain, ikhwan. Untuk yang tak kandung, ikhwan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka taubat, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, mereka adalah saudaramu dalam agama. Allah gunakan kata ikhwah untuk orang beriman, seakan-akan Allah mengatakan, hai orang beriman, kamu bersaudara seperti saudara kandung. Jadi kaitan dari Ramadan tadi dikaitkan dengan silaturahim yang ada di bulan Syawal. Di Ramadan kita sanggup 14 jam menahan lapar. Tapi ada saudara-saudara kita yang jauh lebih lapar dari kita. 14 jam kita, mereka mungkin 14 hari. Kita menahan selera hanya beberapa waktu, hanya sesaat. Tapi ada saudara-saudara kita yang menahan selera sepanjang usianya. Dia tak mendapatkan apa yang mesti ia dapatkan. Nah, untuk ini berbagi, itu lewat silaturahim. Merasakan rasa persaudaraan kepada orang lain. Jadi kalau kita perhatikan, bukan hanya dibina kita dalam hablum minallah, iya hubungan kita dengan Allah, tapi ada juga hablum minannas, yaitu dengan silaturahim. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anar Rahman, kata Allah, aku ni Rahman, maha pengasih, maha penyayang. Khalaqtur rahim wa syaqaqtuhu min ismi.
Aku ciptakan rahim, aku ambil namanya, nama rahim itu dari namaku, dari Rahman. Saking lembutnya dia bisa menjaga 9 bulan 10 hari. Diambil dari nama Allah Ar-Rahman. Tapi selanjutnya apa kata Allah? Man wasaluhu wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambungkan tali silaturahim, aku sambung hubungan dengan dia. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutuskan tali silaturahim, aku putuskan hubungan dengan dia, kata Allah. Bayangkan, kita mungkin putus hubungan dengan listrik 3 jam, bingung kita. Bagaimana putus hubungan dengan Allah? Ini silaturahim ini sebenarnya bukanlah berarti silaturahim ini mesti disambung di Syawal, bukan. Silaturahim itu baik, tapi kalau menunggu Syawal baru silaturahim, itu tak baik. Artinya cuman biasa, sudah tradisi kalau silaturahim ini berkunjung-kunjungan, bermaaf-maafan. Jadi alangkah baiknya kita berbesar hati membuka pintu maaf untuk orang lain dan juga membesarkan diri untuk memohon maaf kepada orang lain. Karena kalau kita putuskan itu sama saja dengan memutuskan hubungan dengan Allah. Saya kira itu yang bisa diambil dari silaturahim. Ya, baik. Mungkin ada perbedaan antara silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah, itu bagaimana gambarannya, Ustaz? Memang secara umum kalau disebut, jadi silaturahim ada makna khusus, ada makna umum. Makna khusus silaturahim menurut sebagian ulama, orang-orang yang punya hubungan kerabat kemudian terputus, maka dia dihubungkan kembali. Tapi kita sebut pun makna silaturahim dengan makna umum, tidak ada hubungan kerabat, dia sah juga. Sedangkan makna ukhuwah Islamiyah tadi itu persaudaraan secara umum, baik ada hubungan kerabat maupun tidak. Itu. Jadi ada makna umum dan makna khusus. Mungkin Ustaz bisa kasih contoh namuzat pada zaman Rasulullah atau sahabat masalah silaturahim ini, Ustaz. Jadi di antara baik, Ustaz, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bapak siapa, di mana, Pak? Ya, silakan Pak Andi. Ini nampaknya semakin hari ada sejak dua tahun yang lalu nampaknya sudah ada tren bahwasanya dari kalangan pejabat ini sudah mulai tampil untuk sebagai khotib Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi bacaan mereka ini banyak yang salah-salah gitu, Pak Ustaz. Nah, ini gimana sikap dari katakanlah dari para ustaz atau para ulama itu? Mungkin itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Andi di Panam, Ustaz. Ini masalah ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, Ustaz, ya. Mungkin ada sebagian para ustadz ketika menyampaikan khutbah atau ceramah, baik itu khutbah Jumat atau ceramah Ramadan, mungkin pas menjadi imam juga ada kesalahan dalam bacaan itu. Gimana sebenarnya yang terjadi itu sebenarnya gimana, Ustaz? Atau mungkin tidak ada kontrol dari organisasi yang terbentuk atau gimana, Ustaz? Asalnya dia penguasa, pemimpin dunia, maka dia juga pemimpin akhirat. Jadi Rasulullah itu walaupun dia tak menyebut dirinya khalifah, presiden, sultan, tapi secara hukum dilihat dari tinjauan apapun dia penguasa. Dan di satu sisi dia juga penguasa agama. Dan itu berlanjut sampai ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka yang khutbah, mereka yang menjadi imam. Tapi setelah di generasi belakangan, kan manusia ini mempunyai keterbatasan. Mungkin dia dalam bidang politik oke, dalam bidang administrasi mantap, tapi dalam bidang keagamaan dia lemah, tak punya basic misalnya. Maka diserahkanlah kepada orang yang ahlinya. Makanya dalam hadis Nabi disebut idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, kalau suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa yang terjadi? Fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Jadi saya kira tak salah seorang penguasa, pejabat menjadi khatib, menjadi imam, tak salah. Tapi
tentunya dia juga punya pemahaman, punya kecakapan, kepakaran di bidang itu. Tetapi ketika dia merasa bahwa oh ini bukan bidang saya, kalau saya baca dengan tulisan Latin ini artinya bisa kemana-mana, maka serahkanlah kepada orang yang lebih mengerti. Dan itu saya kira di dalam sejarah para khulafa Rasyidin, kurang apalagi hebatnya Umar bin Khattab. Dia ini lau masya Umar fi wadin, seandainya Umar berjalan di suatu lembah, lamasya syaitanu fi wadin akhar, syaitan akan berjalan di lembah yang lain, takut dia. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir disebutkan bahwa sungai Nil tak mengalir. Dikirimnya surat, mengalirlah sungai Nil, mengalir sungai Nil. Bukan tanggung hebat. Tetapi dalam majelis Al-Quran, Umar mendudukkan Ibnu Abbas yang jauh kanak-kanak dari dia. Dia dudukkan di majelisnya. Mengapa dengan kerendahan hati Umar mau mendudukkan Ibnu Abbas? Karena dia tahu Ibnu Abbas lebih mengerti tentang Al-Quran. Berkat doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, dalamkan ilmu agama Ibnu Abbas, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Jadi orang sehebat Umar mendudukkan Ibnu Abbas di majelisnya karena ilmunya. Jadi sekarang ya kita dudukkanlah orang yang mengerti Al-Quran, Sunnah di mimbar, serahkan kepada ahlinya. Kalau itu tak dilakukan, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Bukan kata saya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekarang poinnya di organisasi yang bersangkutan, Ustaz. Ya, misalnya MDI atau mesti ada perbaikan. Ya, ketingkat. Jadi spirit Syawal mesti diwujudkan. Jadi kalau sebelumnya mungkin punya bakat menyampaikan, ya kita berikan pengetahuan. Baik, ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih Pak. Dan Bapak siapa, di mana Pak? Bapak Chandra di Tangerang. Silakan Pak. Kata-kata insya Allah itu apa artinya tuh Pak? Insya Allah Pak ya. Insya Allah itu apa artinya tuh? Bukan suatu janji dengan Allah. Ada lagi Pak? Itu aja Pak. Baik. Arti kata insya Allah itu Pak. Ya baik. Terima kasih Pak. Pak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sandra di Tangerang. Hati dari insya Allah Ustaz. Mungkin orang banyak mengucapkan insya Allah, terkadang la ilah gitu tanpa diteruskan la ilaha illallah itu. Mungkin bisa diluruskan Ustaz. Tentang insya Allah. Insya Allah. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in, janganlah engkau katakan terhadap sesuatu, suatu rencana, suatu perbuatan, suatu tindakan, inni fa'ilun dzalika ghada, saya akan lakukan besok, illa ayyasha Allah, kecuali ada kehendak Allah di situ. Makanya kita sebut insyaallah. Ya, saya besok akan datang insyaallah, kalau Allah memberikan izin, berkehendak bahwa saya kuasa untuk melakukan itu. Makanya dalam Al-Quran disebut wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu berkehendak, ada juga kehendak Allah di dalam. Apa yang membedakan antara kita berkehendak tanpa mewujudkan ada kehendak Allah, dengan kita berkehendak tapi ada wujud kehendak Allah di dalam kehendak kita? Yang pertama, hikmahnya, kita akan mensejajarkan antar keinginan Allah dengan keinginan kita. Ketika kita dikuasai oleh keinginan yang tak sesuai dengan keinginan Allah, berarti kita tidak berada dalam ridho dan jalan yang digariskan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya rencana, kita berusaha, kita laksanakan, ternyata tidak sejalan seperti yang kita inginkan, kita tidak akan berlarut dalam putus asa. Kenapa? Kita akan punya persepsi, punya husnuzon, prasangka baik, bahwa Allah mungkin punya rencana lain yang lebih baik. Seandainya kita dapatkan pun sesuatu itu, kita juga tak akan terlalu berbahagia, terlalu gembira sampai lupa daratan. Mengapa? Kita tak menganggap itu 100% hasil kita, tetapi ada campur tangan Tuhan di dalam. Itu jadi makanya kita ucapkan insya Allah dengan pemahaman yang betul. Bukan insya Allah, kadang insya Allah ini hanya untuk menutupi supaya tidak. Sekarang itu yang terjadi. Ini mesti diluruskan. Yang namanya pemahaman-pemahaman ini mesti diluruskan.
Ada po insya Allah digunakan untuk menutupi ketidakmauan. Ini keliru. Hikmah sudah saya sebutkan tadi. Ada pula insya Allah diartikan kalau Allah berkehendak saya akan bergerak, kalau tidak. Ini tak betul. Buktinya dalam ini berkaitan dengan tawakal. Misalkan kita lihat dalam kisah Maryam, ketika dia mengandung, dia bawa putranya Isa ke Palestina dari Mesir. Perempuan hamil tua, mengandung bersandar di pohon korma. Di atas ada korma. Apakah Allah tak sanggup untuk menjatuhkan korma untuk Maryam? Padahal waktu dia gadis, di mihrabnya dia selalu mendapat makanan. Dia selalu mendapatkan makanan, rezeki dari Allah. Tapi Allah tak langsung jatuhkan. Apa kata Allah kepada Maryam? Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goyangkan pundakmu ke batang pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Maka buah kurma itu akan jatuh kepadamu. Mengapa dia perintahkan perempuan hamil tua bersandar di pohon menggoyang? Apalah daya seorang perempuan menyandarkan tubuhnya ke pohon kurma? Tapi yang tersirat di situ ada usaha. Usaha inilah kemudian dibarengi dengan kehendak Allah. Dia turunkan kurma. Kisah lain misalnya Hajar. Dia setelah melahirkan putranya Ismail, tak ada air karena dia ditinggalkan fi wadin ghairi zar'in, di wadi, di lembah yang tak ada tanaman, tandus. Apakah Allah turunkan langsung hujan karena dia istri Nabi, anak Nabi, yang lahir juga Nabi? Tidak. Apa yang dia lakukan? Lari dari Safa ke Marwah. Kita sekarang lari dari Safa ke Marwah, lantainya keramik, kipas anginnya kemana mata memandang, betap berkeringat, 3,5 kilo. Bisa dibayangkan bagaimana Hajar berlari saat itu. Apakah dia dapat air? Tidak juga. Air keluar dari tapak kaki Ismail, bayi yang baru lahir yang lemah. Itu kehendak Allah, tapi Allah tak langsung berikan. Ada usaha. Usaha di sebalik itu. Jadi pemahaman ini mesti, itulah gunanya tajdid, pembaruan. Pembaruan pemahaman sesuai dengan zaman. Jadi pemahaman yang mengatasnamakan tawakal tak mau berusaha diluruskan. Pemahaman ingin menutupi ketidakmauan dengan insya Allah, yuk kita luruskan. Saya kira itu penjelasan. Kita teruskan, Ustaz. Masalah contoh atau mukjizat dari silaturahim yang dilakukan oleh para sahabat atau Rasulullah. Pada zaman Rasulullah ini, bagaimana Rasulullah menghubungkan, eratkan persaudaraan mereka. Sebelum beliau membangun negara Islam yang besar, yang dalam 40 tahun bisa menguasai dari Yaman sampai Maroko. Kalau sekarang perjalanan pesawat 10 jam. Yaman Maroko 10 jam. 7 negara. Persaudaraan bagaimana yang dibangun Rasulullah ini? Ketika beliau sampai ke Madinah, beliau persaudarakan yang pertama antara suku Aus dan Khazraj. Dua suku Arab yang di Madinah ini berperang sepanjang tahun. Hobi sudah berperang. Ini diabadikan dalam Quran. Apa kata Allah? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Idh kuntum a'daan. Ketika kamu bermusuhan, bertikai, berkonflik. Fa'allafa baina qulubikum. Allah tautkan hati kamu. Allah erat hati kamu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat Allah itu kamu menjadi bersaudara. Setelah bersaudara antara Aus dan Khazraj, Rasulullah persaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Di antara sahabat yang dipersaudarakan ini ada namanya Sa'ad bin Rabi'. Beliau dari Madinah. Yang dari Makkah namanya Abdurrahman ibnu Auf. Kata Rasulullah, ya Abdurrahman, ini saudaramu. Wahai Sa'ad, ini saudaramu, dipersaudarakan. Apa kata Sa'ad? Wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya rumah lebih dari satu. Pilihlah mana yang kamu suka, saya akan berikan untuk kamu. Wahai Abdurrahman, kata Sa'ad lagi, saya punya istri lebih dari satu. Pilih mana yang kamu suka, saya akan ceraikan untuk kamu. Saking terpukaunya Imam Bukhari terhadap kisah ini, beliau buat satu bab dalam kitabnya, bab seorang menawarkan rumah dan keluarganya kepada sahabat. Tapi mereka ini sama-sama level keimanan dan persaudaraannya. Apa jawab Sa'ad?
Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqikum, tunjukkan saya pasar. Barakallahu fi malika wa barakallahu fi ahlika. Semoga Allah memberikan berkah kepada hartamu, semoga Allah memberikan berkah kepada istri-istrimu. Saya tak mau itu, kata Abdurrahman bin Auf. Tunjukkan saya mana pasar Madinah. Karena dia pedagang. Orang Madinah ini petani korma. Yang dari Makkah pedagang. Tunjukkan saya mana pasar Madinah, saya mau berdagang di sana. Ini persaudaraan yang maha cukup tinggi. Jadi kalau ada orang mengatakan, yang Ustaz bacakan di Quran itu innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin bersaudara, itu kan teori. Biasa. Dalam tataran kalimat biasa. Prakteknya mana? Inilah praktek. Jadi para sahabat itu, Nabi mereka tuh Quran yang berjalan di atas bumi. Kalau ada Quran yang tertulis, maka ada Quran yang berjalan. Ucapan mereka Quran, perbuatan mereka Quran, tindakan keputusan mereka Quran, maka mereka disebut dengan Jail Qur'ani, generasi Qur'ani. Nah, itu yang mau kita wujudkan sekarang. Ya, saya kira. Gimana caranya Ustaz? Mungkin ada kiat atau arahan dari Ustaz? Bagaimana caranya mewujudkan? Kita tak bisa langsung bim salabim terwujud masyarakat. Itu tak bisa. Ada telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu siapa di mana, Bu? Bu Nina. Di mana, Bu? Di Alami. Ya, silakan, Bu. Nah, saya mau nanya Pak Ustaz. Saya kan mau melakukan puasa 6. Bagaimana caranya puasa 6 itu? Apakah saya harus menyelesaikan hutang saya selama bulan Ramadan? Apakah saya langsung aja puasa 6? Satu lagi, puasa 6 itu dilakukan secara kontinu selama 6 hari atau boleh bersambung hari ini puasa, besok enggak? Itu aja. Ya. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nina, ini masalah puasa 6 Ustaz ya? Ini mungkin juga jadi pertanyaan bagi para muslimin dan muslimat yang ada di masyarakat kita. Apakah puasa 6 itu misalnya seperti ibu-ibu, mungkin ketika puasa ada halangan, apakah mengganti puasa yang tertinggal dulu dibayar, atau bisa melakukan puasa 6 kemudian bisa membayar puasa yang tertinggal? Kemudian puasa 6 itu apakah wajibnya atau disunahkan untuk dilakukan secara mutatabi'ah 1, 2, 3 sampai 6 hari, atau bisa selama bulan Syawal bisa puasa 6? Gimana Ustaz? Saya jawab dulu yang pertama. Apakah puasa 6 di bulan Syawal itu mesti dilakukan berurutan, artinya tak putus 6 hari, atau boleh terpisah? Dari beberapa fatwa ulama, Syekh Utsaimin dalam Liqa'at Al-Bab Al-Maftuh, Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa bin Baz mengatakan boleh melaksanakan puasa 6 di hari bulan Syawal ini mufarraqan, secara terpisah. Hari ini, 2 hari kemudian, yang penting tak keluar dari bulan Syawal. Tapi kalau dilaksanakan mutatalian, berurutan, maka dia afdal. Jadi hukumnya bukan antara sah atau tak sah, boleh atau tak boleh, tapi antara afdal dan tak afdal. Mau yang afdal, laksanakan berurutan. Mau tetap dapat pahalanya tapi kurang afdal, laksanakan secara terpisah selama tak keluar dari bulan Syawal. Pertanyaan kedua, bagi perempuan yang berhalangan waktu Ramadan, dia punya kewajiban qada. Apakah dia boleh melaksanakan puasa 6 baru dia qada, puasa pengganti, atau dia wajib dulu laksanakan puasa pengganti? Saya akan sebutkan 2 fatwa. Artinya 2 fatwa ini bisa dipilih. Fatwa pertama mengatakan puasa qada tinggal di bulan Ramadan itu adalah hutang. Sedangkan puasa 6 di hari bulan Syawal adalah sunat. Maka lebih didahulukan membayar hutang daripada melaksanakan yang sunat. Jadi kalau ada hutang 7 hari, laksanakan dulu 7, baru dilaksanakan yang 6 di bulan Syawal. Itu fatwa pertama. Fatwa pertama, biar ingat. Fatwa yang kedua, fatwa kedua ini dikeluarkan oleh Syekh Atiyah Saqar, Ketua Majelis Fatwa Al-Azhar, dalam Fatwa Al-Azhar. Dia sebutkan
orang yang punya hutang, dia berpuasa 6 hari, dia berpuasa qadha, puasa mengganti, tapi diniatkannya sekaligus. Dia tinggal nih 7 hari, dia niatkan sekaligus waktu melaksanakan yang 6 hari itu untuk puasa sunat, maka dia dapat 2 sekaligus. Dapat pahala qadha mengganti dan dapat pahala puasa sunat di hari 6 hari di bulan Syawal. Syekh Atiyah Sokor mengambil pendapat ini dari Imam Zakaria Al-Ansari, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang mau mengambil pendapat yang pertama bahwa harus qadha dulu, laksanakan. Tapi yang mau sekali jalan, laksanakan. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor, yang sekali jalan ini kalau mau lebih afdol, laksanakan dulu 6 hari tetap. Jadi antara afdol dan tak afdol. Kalau mau afdol, laksanakan dulu, bayar dulu hutang, baru tambah 6. Tapi kalau mau sejalan, boleh juga, ada dasarnya, bukan tak berdasar. Wallahu a'lam. Berarti kalau misalnya kebetulan pada waktu itu Senin dan Kamisnya masuk, bisa dapat Senin Kamis atau gimana, Ustaz? Yang Senin Kamis saya kira tidak kita jawab dalam saat ini. Hanya pahala qadha dengan puasa 6 Syawal. Dia bisa sekali jalan. Wallahu a'lam. Mungkin bisa sebentar, Ustaz, ada telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak? Saya Ibrahim, Pak, di Panam. Ya, silakan Pak Ibrahim. Mau tanya sama Ustaz ini, Ustaz, gimana kriterianya orang-orang yang memutuskan silaturahmi itu, Ustaz? Oke. Yang diancam sama Allah, ya kan? Jadi bagaimana kriterianya? Mohon kami penjelasan, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim di Panam, Ustaz. Kriteria orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Kemudian apa ancaman Allah terhadap orang-orang seperti ini, Ustaz? Apa kriteria orang yang memutuskan tali silaturahim? Salah satu tandanya disebutkan Rasulullah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tak halal, tak boleh seorang muslim meninggalkan, tak bercakapan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya tak bercakapan ini cara sarana untuk berhubungan baik itu ada, tapi tak dilakukan. Bukan berarti tak berhubungan karena jauh, karena jarak, bukan. Itu salah satunya. Kemudian tidak memberikan pertolongan kepada saudara yang pantas dan layak untuk menerima pertolongan. Itu masuk dalam orang yang memutuskan tali silaturahim. Oleh sebab itu dikatakan Rasulullah, wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama seorang hamba itu mau menolong saudaranya. Maka dalam hadis lain disebutkan, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, bersikap lemah lembut di antara mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka lahu minhu udwan, kalau ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a sa'iru jasadihi bis-sahari wal huma, semuanya sakit dan tak bisa tidur. Kira-kira bisa kita tidak merasakan itu kepada saudara kita? Jadi salah satu tandanya tidak membicara, tidak jaga hubungan baik, dan tidak memberikan pertolongan. Hanya mulut saja yang baik, pertolongan tak diberi, itu juga masuk dalam kriteria tak orang yang memutuskan tali silaturahim. Saya kira itu Ancamannya ancaman orang yang memutuskan tali silaturahim. Tadi saya bacakan hadisnya, man wasalahu wasaltuhu, siapa yang menjalin hubungan silaturahim, aku jalin hubungan dengan dia, kata Allah. Wa man qata'ahu qata'tuhu, siapa yang memutuskan tali silaturahim, aku putuskan hubungan dengan dia. Itu satu. Yang pertama adalah, yang kedua, la yadkhulul, dalam Sahih Bukhari, la yadkhulul jannata qati'un, kata Nabi, tak akan masuk surga qati'. Qati' artinya orang memutus. Apa yang diputuskan nih? Silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim tak masuk surga. Bahkan dalam hadis lain, bukan hanya masuk, harum semerbak surga yang katanya bau kasturi tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Kira-kira apalah parfum yang harumnya 500 tahun perjalanan? Kalau disemprotkan di luar kamar sana, mungkin tercium ke sini. Ini 500 tahun perjalanan,
Masih tercium. Masih tercium. Dan ada orang yang tak bisa mencium itu. Siapa yang tak bisa mencium itu? Qati'ur rahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau ada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang memutuskan tali silaturahim, maka hari baik bulan baik ini kesempatan menyambungnya kembali. Ya, Ustaz, ada telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Yani di Panam. Ya, silakan Bu Yani. Saya mau nanya nih Pak, kalau ada saudara kandungnya itu hidupnya susah, lalu saudaranya itu hidupnya berkelebihan, tapi dia nggak mau membantu, apa itu juga termasuk memutuskan silaturahmi itu Pak? Ya. Nah, yang kedua, kalau kita mengangkat anak, lalu kita tidak memberitahukan siapa orang tuanya, apa juga termasuk memutuskan silaturahmi itu Pak? Ya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya. Ibu Yani di Panam, Ustaz. Yang pertama, dua orang saudara, yang satu mampu berkelebihan, yang satu tidak mampu. Kemudian yang mampu tidak membantu pada yang tidak mampu. Apakah itu salah satu kriteria mungkin disebutkan Bapak tadi, itu orang yang memutuskan silaturahim? Ya. Kemudian orang atau seorang ibu atau bapak mengangkat anak, kemudian tidak memberitahu orang tuanya siapa di kemudian hari, apakah itu juga termasuk orang yang memutuskan silaturahim? Ada perbedaan dalam persaudaraan ini antara orang yang punya hubungan darah dengan kita dan yang tak punya. Makanya di dalam Al-Quran banyak ditemukan wal qurba wal yatama. Qurba ini orang yang punya kerabat, hubungan darah. Ada datuk neneknya masih punya hubungan, itu disebutkan. Bahkan dalam bertetangga, ayat tentang bertetangga, wal jari dzil qurba wal jaril junubi kan. Jari dzil qurba menurut ahli tafsir tetangga yang punya hubungan darah. Wal jaril junubi tetangga juga tapi tak punya hubungan darah. Dia tetap ada kelas-kelas. Islam melarang nepotisme. Tak boleh mengangkat keluarga jadi pegawai. Jadi kalau dia tak punya keahlian. Tapi dalam masalah bantu-membantu, memberikan zakat, itu dianjurkan keluarga dulu. Yang dekat dulu. Jadi kalau ada orang bersaudara kandung, kemudian tentunya dia tak mau memberikan, itu ada sebab, ada faktor. Tak mungkin dia mampu, dia berikan orang lain, dia serahkan kepada amil sementara ada saudaranya, tak mungkin. Dalam ungkapan Arab, la abitu syaba'an wa jari jau'an, aku tak sanggup makan kenyang kalau tetanggaku kelaparan. Itu tetangga, apalagi saudara kandung. Tentu ada sebab. Sebab tadilah yang mesti dicari. Kalau sebab itu masuk dalam kriteria memutuskan tali silaturahim, maka dia bisa digolongkan dalam orang yang memutuskan tali silaturahim. Tapi kalau sebab itu tidak, entah kita tak tahu sebabnya, maka kita tak bisa memutuskan suatu perkara bahwa ini tanpa kita mengetahui sebab secara dilihat dari berbagai aspeknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian apakah tidak memberitahukan ayah kandung, ibu kandung dari anak adopsi itu termasuk memutuskan tali silaturahim? Quran ini banyak hukum yang tak disebutkan dalam hadis, tapi masalah ayah kandung ini disebutkan. Ud'uhum li abaihim, kata Allah. Panggil anak-anak itu dengan nisbat bapak mereka. Jadi tak boleh saya punya anak adopsi Ahmad, saya buat Ahmad bin Abdul Samad. Tak boleh. Ud'uhum li abaihim, sebut mereka dengan nama bapak mereka. Hiya wa aqsatu indallah, itu lebih adil di sisi Allah. Artinya apa kalau saya beritahukan nama bapaknya? Berarti wajib saya sampaikan, ini orang tua kamu, ini kedudukan kamu. Cuman kadang orang tua yang punya anak adopsi merasa takut bahwa si anak akan menghilangkan kasih sayang atau berubah pikiran. Ini ketakutan yang tak beralasan. Karena kalau kasih sayang kita itu dari hati, si anak juga akan membalasnya dari hati. Jadi jelaskanlah sejelas-jelasnya. Kurang apa lagi larangan untuk menisbatkan anak kepada ayah angkat itu. Rasulullah punya anak angkat, Zaid bin Muhammad mereka sebut. Tetapi apa kata Allah?
Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad itu bukan bapak kamu. Dilarang dia. Tak boleh sebutkan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad karena bukan anak kandung dia. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi tentang ini jelaskan. Kalau tidak ditutup-tutupi maka masuk dalam golongan orang yang memutuskan tali silaturahim. Bayangkan seumur hidup si anak tadi tak tahu mana orang tua. Jadi itu salah satu adopsi boleh tapi bersyarat harus dijelaskan siapa orang tuanya, kemudian harus setelah besar harus dibedakan juga mana yang mahram dan bukan mahram. Iya. Wallahu a'lam. Terakhir Ustaz, puasa yang kita laksanakan ini tentunya ada tujuan untuk mencapai ketakwaan. Iya. Bagaimana supaya kita tahu apakah kita ini telah mencapai ketakwaan atau tidak, Ustaz? Takwa ini suatu yang abstrak. Iya. Di dalam Bapak tak tahu apa saya ini takwa atau tidak. Saya pun tak tahu. Dan itu termasuk salah satu rahmat kasih sayang Allah. Tapi bagaimana kita mau tahu? Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini. Sementara dia di dalam tak nampak. Tapi ada sifat. Kalau sifatnya ada berarti dia ada dalam diri kita. Itu disebutkan Allah u'iddat lil muttaqin, surga yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Apa sifatnya? Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mengeluarkan sebagian dari hartanya pada waktu senang maupun susah, pada waktu sempit maupun lapang. Ada orang yang mengeluarkan harta pada waktu senang, wajar. Tapi kalau ada orang yang mampu berimpak pada waktu susah, itu yang takwa. Yang pertama. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas, mampu menekan amarah dan mampu juga memaafkan orang lain. Ini yang kedua. Banyak orang bisa memaafkan, tapi marahnya tak bisa ditahan. Ini tak masuk. Mampu menahan amarah, bisa juga memaafkan orang lain. Sifat kedua. Sifat yang terakhir ketiga, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun. Kalau dia lalai, namanya manusia pasti lupa, silap. Dia lakukan dosa, dia langsung ingat kepada Allah, dia bertaubat, mengakui kesalahannya, dan dia menyesal akan mengulangi. Kalau tiga sifat ini ada, maka insya Allah dapat dan tergolong kita dalam la'allakum tattaqun. Ya, baik Ustaz. Sebelum kita menutup, mungkin Ustaz akan menyampaikan tausiah singkat bagi pemirsa di rumah. Silakan Ustaz. Ya, saya kira yang bisa kita ambil pelajaran, yang pertama, bahwa puasa, ibadah, apapun namanya, memberikan pencerahan kepada kita, memberikan pencerahan kepada orang di sekitar kita. Kalau orang baik, keluarga, masyarakat kecil akan baik, masyarakat besar pun akan baik. Kalau puasa itu mampu, ibadah kita itu mampu mewarnai hari-hari yang lain, maka seluruh hari ini pun akan baik. Jadi saya kira kuncinya kita kembali kepada Id Al-Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masuk di dalamnya. Terima kasih Ustaz. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi paparan singkat tentang silaturahmi dalam Idul Fitri. Semoga dalam Idul Fitri ini dan seterusnya kita tetap menjaga silaturahim kita kepada saudara-saudara kita, insyaallah. Dan marilah kita tutup acara kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.